Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Betul. Gue mau nyebutin episode lagi. Bukan ini. Bukan ya. Kali ini kita udah lama banget nggak membacakan kisah-kisah horor yang viral di sosial media. Betul. Biasanya di Twitter tuh banyak tuh. Di Twitter banyak banget. Terakhir Terakhir tuh kita bacain yang kereta hantu ya, Jakarta Bogor. Jakarta Bandung, sorry. Enggak. Apa Baluran? Baluran terakhir. Oh, terakhir Baluran. Ya? Pokoknya kita cuma baca 2 cerita itu deh. Dan cerita yang kita bacain tuh sudah sepengetahuan sang pemilik, sudah diberikan Iya. izin juga untuk kita share. Betul. Nanti juga kita pasti akan ngasih tahu ini dari siapa gitunya. Dan gimana? Anda puas? Belum. Kami tayang 3 kali? Belum. Tayang 3 kali maksudnya. Seminggu 3 kali sekarang kita tayang. Senin, Rabu, dan Jumat ya. Mau tiap hari? Mau tiap hari? Gak apa-apa sih. Mau lihat kita? Bener, tapi tonton ya. Pokoknya kita kalau mau tiap hari minimal kita mah biarin aja gitu ya. 10.000 view lah minimal. Kalau nggak sampai 10.000 view nggak mau. Dalam 2 jam ya. Enggak, pokoknya ngupload. Iya. Gitu dah. Oke lah. Oke. Untuk playlist horor viral di malam hari ini, kita tuh dapat satu cerita dari Mbak Rahel Yahya. Ini gue nggak tahu baca Rachel atau Rahel ya. Username-nya tuh di Twitter Raichu. Nah, kita Podcast Malam Kliwon juga udah izin ke mbaknya di beberapa hari lalu dan beliau sudah mengizinkan untuk dibawakan ceritanya. Oke, langsung gua bacain ya. Pengalaman nginep 2 minggu di villa yang terkenal horor di Palembang pada tahun 2008. Di mana setiap orang di villa itu digangguin secara bergantian tiap malamnya. Kemungkinan ini akan menjadi sebuah thread yang sangat-sangat panjang. Jadi pada tahun 2008, bokap dapat kerjaan jadi I.O. acara Visit Musi, yaitu sebuah konser besar yang tujuannya meningkatkan pariwisata di Palembang. Karena waktunya bersamaan dengan libur sekolah, jadi satu keluarga gue ikut nemenin bokap ke Palembang selama kurang lebih 2 minggu. Selain dari keluarga gue, bokap juga ngajak keluarga sahabatnya yang udah gue anggap saudara sendiri juga. Jadi total orang dalam trip ini adalah sekitar 14 orang. 2 keluarga ditambah 2 ART. Karena kita di sana lumayan lama dan anggota yang ikut cukup banyak, bokap akhirnya mencari sebuah villa atau cottage yang besar dan harganya murah. Dapatlah kita rumah besar yang besar banget nih di sebuah komplek P. Nah, foto-foto kompleknya tuh ini gue coba cari di Google dan disertakan di thread ini. Rumah ini rumah tua, 1 lantai doang seingat gue. Rumahnya besar banget. Ada ruang tamu besar, ada dapur bersih dan kotor, ada kamar servis di belakang, ada taman besar di sebelah rumah dengan pohon pisang di tengah-tengahnya dan rumput yang tinggi banget. Kami anak-anak tuh senang banget bisa nginep di rumah sebesar itu.
Hari-hari pertama di rumah itu seru banget lah. Kita anak-anak nih main Uno, nonton TV, main bola, dan lain-lain. Kejadian aneh pertama itu terjadi setelah beberapa hari nginep di rumah itu. Malam itu kita dua keluarga sedang dinner di luar. Lalu pulang ke rumah larut malam. Waktu itu satu ART, sebut aja Mbak A, suster adik gue, Mbak B, yang waktu itu masih bayi adik gue, dan adik gue itu ditinggal di rumah nih, yang lain dinner di luar. Pas kita balik ke rumah itu, mereka bertiga nungguin kita di depan rumah. Nggak berani masuk ke dalam. Ternyata pas kita pergi, terjadi sesuatu. Keadaannya adik gua dan Mbak B ini lagi di master bedroom. Mbak A ada di kamar servis di belakang. Lalu tiba-tiba Mbak B dengar suara perempuan nangis. Kencang banget katanya. Mengira itu Mbak A, dia lari ke belakang. Ternyata si Mbak A lagi nonton TV sambil ketawa-tawa. Mbak B ini yakin banget dengar suara perempuan nangis. Karena ketakutan, mereka akhirnya nunggu kami di depan rumah. Setelah dengar cerita ini, kita anak-anak dari dua keluarga akhirnya memilih untuk tidur ramai-ramai di ruang tamu. Semua sofa kita dorong ke pinggir ruangan. Kasur dari dalam setiap kamar kita jejerin di ruang tamu. Pada malam itu gue masih fine-fine aja. Senang ngerasa seperti sleepover rame-rame sama teman-teman. Jadi malam itu gue tidur dengan nyenyak. Paginya, anaknya teman bokap yang paling tua, sebut aja Kak V, bangun-bangun pucat. Dia bilang tadi malam gak bisa tidur. Dia dengar suara perempuan nangis semalaman. Hal yang pertama gue tanyain adalah, jam berapa Kak? Karena logika gue saat itu adalah, kalau gue udah tertidur sebelum jam segitu, gue gak akan digangguin. Ya gitulah, logika anak umur 11 tahun emang rada aneh. Tapi si Kak V ini gak bisa jawab. Pikiran dia malam itu udah terlalu kemana-mana buat lihat jam berapa. Keadaan rumah saat itu tambah gak nyaman. Malam harinya gue maksain diri untuk tidur cepat. Kalau bisa tidur sebelum orang-orang lain. Gue tidur jam 10-an. Lalu tiba-tiba malam hari gue kebangun. Gue terduduk dan lihat ke kanan kiri. Semua kakak, teman gue, dan mbak gue semuanya tertidur lelap. Lampunya saat itu nyala semua. Begitu juga TV dinyalakan dengan volume yang samar-samar kecil. Lalu di saat gue setengah bangun itu, tiba-tiba ada tangisan perempuan dari ujung ruangan. Di tempat mbak gue tidur. Suaranya jelas banget. Kayak sedang terisak-isak nangis gitu. Bukan kayak lagi kesakitan ya. Tapi kayak karena kehilangan seseorang. Tangisan perempuan yang kayak di rumah duka gitulah. Di saat dengar suara itu, gue mencoba mencari asalnya. Gue pertama lihat mbak gue yang sedang tertidur. Lalu gue lihat sekeliling ruangan, gak ada yang bangun. Gue lihat TV, waktu itu lagi nampilin sinetron, tapi gak ada yang lagi nangis. Lalu gue lihat ke mbak gue lagi, dia masih lagi tidur. Terus tiba-tiba setelah 15 detik nyari sumber suara itu, gue baru tersadar suara itu adalah suara yang didengar sama orang-orang kemarin. Tangisan itu bukan suara manusia. Detik itu juga suaranya berhenti. Gue langsung ngumpet di bawah selimut dan ngelihat jam. Jamnya jam 3 pagi pas. Gue mencoba bangunin orang-orang tapi gak ada yang bangun. Malam itu gue gak bisa tidur sampai denger azan subuh. Keesokannya gue bangun siang, sekitar jam 11. Gue inget pas gue bangun, gue langsung nangis jadi-jadinya. Karena ketakutan malam sebelumnya. Setelah hari itu, setiap anggota yang tinggal di villa digangguin satu persatu.
Semakin hari gangguannya semakin parah. Gue mungkin gak bisa ceritain satu-satu, karena selain panjang banget, gue juga gak inget saking banyaknya kejadian. Jadi mungkin gue ceritain beberapa aja. Jadi kalau kalian ingat, bokap gue itu sedang jadi I.O. acara konser besar. Dan banyak penari-penari yang latihan di area villa itu. Suatu malam, beberapa penari tiba-tiba kesurupan dan menyakar penari-penari lainnya. Waduh. Pada malam itu juga, anaknya teman bokap, B, itu mulai sering kerasukan. Kalau kalian ingat, kita itu tidur di ruang tamu, dan sofa-sofa didorong nempel ke dinding. Nah, pada satu malam, pacarnya kakakku ini kebangun, lalu sadar bahwa si B ini udah hilang dari kasur. Dia langsung terduduk, lalu nyoba nyari si B. Oke. Ternyata si B lagi duduk di sofa di belakang tempat kami tidur. Dengan posisi kepala menghadap ke langit-langit, matanya kebuka. Wah, anjing. Uset deh. Pacar kakakku coba bangunin dia Oke. dan si B langsung sadar dan kembali tidur lagi. Lalu selang beberapa jam, kakakku terbangun lagi dan si B hilang lagi. Akhirnya dia ditemukan di posisi yang sama dengan kepala menghadap ke langit-langit. Buset. Gue lupa ini terjadi apa hanya semalam atau beberapa malam. Tapi gue inget ini terjadi beberapa kali. Lalu banyak lagi kejadian aneh di tempat itu. Dari pintu dan jendela yang sering digedor-gedor, sampai akhirnya terasa biasa aja. Lalu adiknya B yang bajunya ditarik-tarik, dan suara tangisan yang sering banget kedengeran. Oke, kita lanjut. Mungkin klimaks dari kejadian terjadi pada masa akhir-akhir penginapan kita. Sampai akhirnya kita pindah dari villa itu karena gak kuat lagi tinggal di situ. Kejadian terakhir ini dialami oleh kakak gua yang paling tua. Keadaannya dia lagi tidur tengkurap malam hari. Lalu tengah malam dia kebangun, gak bisa gerak, atau bahasa lainnya ketindihan. Lalu tiba-tiba dia ngeliat tangan wanita diletakkan di sebelah muka kakak gua. Seakan-akan ada wanita yang tiduran di atas punggung kakak gua. Kakak gue yang gak bisa gerak cuma bisa ngeliatin tangan putih ini. Lalu setelah beberapa lama, si perempuan ini ngomong, "Kamu beruntung ya dengan keluarga kamu. Waduh. Bisa piknik." Waduh. Anjir. Waduh. Piknik di sini ternyata adalah slang zaman dulu yang berarti jalan-jalan keluar. Kakak gue pun gak tahu itu artinya apa sampai dia nanyain ke nyokap gue di pagi harinya. Gue agak lupa apa yang terjadi dengan kakak gue malam itu, atau berapa lama dia ketindihan. Yang gue ingat adalah sejak saat itu kita semua mulai mengerti bahwa perempuan ini terjebak di dalam rumah tersebut, gak bisa keluar. Lalu kejadian terakhir dialami sama nyokap gue. Berbeda dari anak-anak, nyokap gue ini masih berani tidur di master bedroom. Master bedroom lokasinya berada di sebelah taman besar yang gue bilang di awal tadi, dengan posisi kasur membelakangi kamar tersebut. Malamnya nyokap terbangun dan dengar suara tangisan yang udah sering didengar sama seluruh rumah. Suaranya dari arah taman. Nyokap ngebuka tirai itu untuk ngeliat keluar jendela. Dan saat itu, nyokap akhirnya ngelihat sosok yang selama ini gangguin kita. Seorang perempuan, basah kuyup, menggigil dan nangis. Dia berdiri di bawah pohon pisang. Keadaannya dia gak ngadep ke nyokap gue. Dia menghadap ke arah belakang rumah, sehingga nyokap ngelihat cuma dari sisi samping aja. Setelah cukup melihat keadaannya, nyokap kembali tidur. Kebetulan nyokap emang sering ngelihat hal-hal kayak gini, jadi mungkin dia udah biasa. Hari terakhir sebelum kita akhirnya pindah ke
ke hotel lain gitu ya. Kita akhirnya nanya ke penjaga. Si penjaga ini bilang, rumah ini jarang banget ada yang mau sewa karena setiap yang tinggal di situ digangguin. Rumah itu pun sebenarnya udah terkenal sebagai penginapan angker. Makanya harganya murah. Dulunya gangguannya lebih parah. Ada satu kursi yang sering diduduki perempuan basah kuyup ini. Tapi kursi itu sudah dibakar oleh ownernya. Jadi sekarang gangguan kebanyakan dari luar rumah. Perempuan itu siapa? Nggak ada yang tahu. Staf ada yang bilang bunuh diri. Ada yang bilang dia tenggelam. Tapi nggak ada yang tahu cewek ini siapa. Oke. Tahun lalu gue tiba-tiba keinget dengan pengalaman gue pas masih kecil ini. Terus gue sempat googling. Hasilnya ada beberapa tulisan di blog-blog orang ini nih. Disertakan gitu lah ya. Oh iya, lupa nambahin. Penampakannya itu kata nyokap gue adalah noni-noni bajunya baju-baju Belanda gitu. Oke lah. Ini disclaimer ya. Gue nggak yakin kalau ini sebenarnya villa atau rumah. Yang gue ingat saat itu bokap gue tuh nyewa tempat yang murah dan gue nggak tahu caranya dia ngebooking tuh gimana saat itu. Iya. Nggak ada lagi. Ini ceritanya 13 tahun lalu saat gue berumur 11 tahun, jadi lupa-lupa ingat. Berapa tahun yang lalu? 13 tahun lalu. Oke. Oke lah. Oke. Itu sih ceritanya. Gue dari tadi tuh nyari. Oh, dia menyertakan. Oh. Serem, Pak. Ada di beberapa ini ya, artikel online gitu. Oke. Blog-blog zaman baheula lah. Festivalnya namanya apa? Visit Musi. Buat pariwisata ini Palembang. Gitu ceritanya, anjir. 13 tahun tuh berarti tahun berapa ya? Sekarang anggaplah nih 2020 ya. 13 tahun lalu ya 2007. 2007 ya? 2021 bro. Ya, enggak, misalkan ini enggak tahu sih. Ceritanya kayaknya 2020 deh. Ya itulah. Iya. Oh benar. Iya. Apa tadi? Dari tadi tuh gue kalimatnya apa? Apa? Kenapa? Iya dari tadi gue nanyain ternyata ada disertakan ya. Disertakan. Kalimatnya gitu, enak ya kamu bisa piknik. Gak boleh tuh kalau kata akun bapak-bapak ID. Lo mah enak. Gak boleh kalimat Gak kayak boleh. gitu. Lu jadi setan, tolong dong. Tapi kenapa Abang bisa ada enak. kenapa bisa ada bilang dia terjebak tidak bisa keluar dari rumah situ ya? Spekulasi kali karena ngelihat ini keluarga seneng, happy, Iya. jalan-jalan. Benar. Gitu. Kalau kata spekulasi tuh ini tuh bandnya siapa namanya? Jimmy Morfem. Spekulasi kau bercinta dengan gadis suku pedalaman. Refnya gitu. gimana? Ya itu refnya pak. Itu refnya. Oh itu yang satu lagi deh, Morfem yang satu lagi. Gua kurang paham gue musik-musikan. Itu. Oh yang satu lagi mah ini. Jeng gitu. Iya kan. Aduh lupa namanya. Udah. Berada. Oh ya. Dengan pola pikiran yang tak masuk akal. Iya. Gue lupa. Enggak dirimu pemenang. Sang pemenang. Iya. Itu coba apa? Kami rayakan pemenang, sang pemenang. Salah ya. Salah bang. Saya nggak ngerti musik-musik itu. Iya. Oke, udah sampai mana kita? Tadi acara itu. Spekulasi, bro. Iya, tadi tuh gue. Wah, ini berarti kalau itu udah ada salah satu keluarganya yang tahu kalau dia terjebak nggak bisa kemana-mana. Tapi spekulasinya mah kagak. Ini menurut gue kagak
nggak merepresentasikan. Nggak terjawab. Iya. Kalau yang gue lihat sih karena karena ngedenger si cewek ini tuh nangis terus, pilu banget gitu. Padi itu pilu tuh. Piu. Oh iya. Boyong piu man. Puyuh. Gue pengen samber. Udah Oke. gitu. Noni Belanda ya. Iya. Maksudnya bukan Bahasa pribumi kuyup ya. nangis mulu. Ya iyalah bahasa kuyup. Coba nangis. mungkin dia ngojek payung. Gitu. Masih ada tuh kita lewat Tebet kemarin. Iya, Lah, masih ada dah. sih ngojek payung. Mungkin noni-noni ini ngojek payung di depan Margo City. Sebenarnya ya Bahasa kuyup. itu kan, nah ini balik lagi nih kan sering kita bahas di podcast ya. Kan si Mbak Rachel kan banyakan ya kalau kata orang Betawi mah, Mbak enak lu banyakan lu gitu kan. Rame maksudnya. Ada kali 14 orang bukan? Iya 14 Iya orang. kan 14 orang kan. Kan dia satu tuh nangis. Misalnya nih nangis gitu. Nangis tuh. Ayo dah ajakin ngobrol aja. Kadang kan butuh apa ya namanya orang sendirian bahasa kuyup. Iya enggak? Diajakin aja gitu komunikasi. Ada apa sih kalau boleh tahu? Gitu ya. Iya. Rame-rame ini. Kalau enggak Dari kemarin kita denger nangis mulu nih. Ya. Udah 4 hari kita denger nangis mulu. Iya Pak ya, Mbak ya. Nangis mulu nih. kalau enggak tipikal ibu-ibu kan tadi ibu-ibunya tuh udah biasa ngelihat. Namanya ngelihat anak kan Badung nih. Hujan-hujanan kan dari jendela cuman gitu dah. Ngapain? Gitu aja kan ekspresi gitu. Ngapain? Masuk. Hidung meler. Itu dong tuh. Iya gitu kan. Ibu-ibu kan begitu, kagak yang aduh anakku orang udah gede. Enggak. Heh. Udah. Ya. Itu ya, terima kasih ya buat Mbak Rachel Yahya. Kalau teman-teman penasaran bentukan gambarnya ternyata sudah di apa namanya disertakan sama Mbak Rachel. Silakan langsung lihat di Twitter ya. Punten kalau salah lihat di Twitter, siapa tahu teman-teman dari Palembang Wongkito Galo tahu nih tempatnya. Oh yang gitu. ini Min. Biasanya divalidasi tuh. Iya. Orang teman-teman Kliwon kalau di podcast ada cerita di gunung apa atau di desa apa pernah ada yang validasi. Dicari. Keren banget, bro. Oke ya. Desa Kelungkung waktu itu. Oke, siap. Oke, Zon. Oke. Dadah.